Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tidak menyadari. Dia memilih menderita saat mengkhianatimu. Ya. Jadi sesungguhnya kita berpikir ya bahwa apa yang kita peroleh, harta benda, ya, kemudian popularitas, kemudahan di dalam mencari pekerjaan, ya, bahkan pekerjaan itu tidak usah dicari, dia datang sendiri. Itu adalah hasil dari kerja keras kita sendiri. Itu menurut kita. Kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang sudah kita capai, itu sesungguhnya tidak hanya hasil dari kerja keras kita, tetapi juga ada kontribusi yang besar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Misal seorang suami itu, dia bisa punya uang yang banyak, punya tabungan yang banyak, punya rumah yang banyak mungkin, punya kendaraan yang bagus, dan seterusnya. Kesana kemari pokoknya kelihatan keren sekali. Dia tidak pernah menyadari bahwa pencapaiannya itu ya adalah ya juga hasil dari kerja keras dan bantuan dari istrinya, dari sahabat-sahabat istrinya, dari keluarga istrinya, dari anak-anaknya, dan seterusnya tadi. Itu tidak pernah dia sadari bahwa apa yang telah dia capai itu di sana ada jasa dari begitu banyak orang. Ya. Nah, sayangnya dia lupa diri. Ketika dia sudah hampir mencapai puncak, dia berpaling, dia naksir kepada wanita lain, dia mengejar-ngejar wanita lain, mencari cinta yang baru, mengkhianati istri dan anak-anaknya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ya, nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, kita lanjutkan tadi ya, contoh tadi. Dia lupa bahwa di balik kesuksesannya, di situ kontribusi dari istrinya sangat besar. Istrinya orang yang ikhlas, yang nerimo. Ada uang diterima. Ikhlas, dia bantu. Ya. Kemudian tidak ada uang pun dia ikhlas, pakai uangnya dulu. Ya. Memulai segala sesuatunya dari nol, dari tidak punya apa-apa. Karena punya istri yang ikhlas inilah dia kemudian bisa mencapai apa yang dia miliki. Nah, ketika dia sudah kelihatan kaya, kelihatan keren, kesana kemari pakai mobil bagus, rumahnya kelihatan ada di mana-mana ya. Nah, dia mulai itu ya mencari cinta yang baru. Dia berpikir dia akan dicintai. Oh, tidak. Siapapun yang kemudian ketemu dengan dia ketika dia sudah mapan, yang dicintai itu bukan dia, tetapi fasilitas yang melekat pada dirinya. Siapa yang tidak mau kan kalau tiap hari ditraktir makan enak kesana kemari, Cuman bilang saja mau pergi kemana, dia sudah standby antar jemput ke sana kemari, ya.
tidak perlu keluar uang ya, sudah disetiri, kemudian bensin yo dibelikan, servis mobil yo dia yang bayar semua ya. Kemudian pengen apa tinggal sebut saja, mesti langsung keturutan, langsung dibelanjakan, langsung dibelikan ya. Mau kan? Nah, tetapi ketika ya misal istrinya kemudian tahu ya dan tidak menyetujui yang seperti itu, akhirnya mereka berpisah. Nah, disitulah kemudian dia akan melihat, sepertinya kemarin nyari duit enak sekali nih. Begitu berpisah dengan istrinya, ternyata pekerjaannya jadi menyusut ya. Tawaran-tawaran pekerjaan menjadi berkurang banyak. Oh, ternyata selama ini yang menawarkan pekerjaan kepada dia itu banyak teman-teman dari istrinya, banyak keluarga-keluarga dari istrinya yang ikut membantu. Selain juga citra yang bagus, yang baik, yang melekat pada dirinya. Nah, ketika citra yang melekat pada dirinya tadi menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya demi ya cinta yang baru, wanita yang lebih muda, yang lebih menarik, yang lebih menawan, yang lebih menggoda begitu, lebih mempesona ya, maka citranya kan menjadi tidak baik, sehingga pekerjaan jadi menyusut ya. Nah, dia juga tidak sadar misal ya, ketika kemarin-kemarin membeli berbagai aset, beli rumah, beli mobil, semuanya pakai nama istrinya ya. Begitu dia disuruh keluar dari rumah ya, dia ternyata baru sadar bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia berpikir ini cintanya yang baru ini akan menerima dia. Ternyata setelah tahu bahwa semua aset itu pakai nama istrinya semua dan dia tidak punya apa-apa, ya cintanya yang baru ini tidak mau dengan dia. Dia pengen ketemu dengan orang tua dari kekasih hatinya yang baru ya. Si wanita tentu menolak ya, ngapain ini, sudah tidak ada prospek apapun ke depan ini kalau mendapatkan seseorang yang sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya dari biasa tinggal di rumah yang bagus begitu, yang berhalaman luas, yang nyaman, terpaksa tinggal di kos-kosan ya. Dia berpikir ya dia bisa menikah nih dengan wanita pujaan hatinya yang baru, numpang dulu di rumah si wanita tadi. Ya tentu ditolak, karena wanita ini pengennya ya dibelikan rumah lah, sementara mungkin usianya juga sudah melewati golden age ya. Jadi misal sudah menjelang 40 tahun begitu kan, dia sudah misal menikah dulu umur 25 tahun ya, sudah 15 tahun bekerja kan begitu, harus memulai segala sesuatunya dari nol, tentu butuh waktu kan. Nah, itu yang tidak pernah dia sadari. Dia diusir dari rumahnya oleh istrinya, dan dia ditolak pula oleh pujaan hatinya, sehingga dia sendirian tidak punya apa-apa ya, terpaksa tinggal di kos-kosan, pekerjaan pun menjadi semakin sepi, tabungan sudah banyak habis untuk membahagiakan, untuk belanja bersama orang ketiga ini tadi ya. Dan disitulah kemudian dia baru akan menyesal ya. Nah, jadi sesungguhnya pelajaran apa yang bisa dia tarik dari perjalanan hidup yang demikian ya, bahwa memang penyesalan itu datang kemudian ya, pengennya dapat yang lebih bagus ya, melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah baik, akhirnya tidak dapat apa-apa ya. Istri pertama hilang ya, pergi, tidak mau lagi dengan dia. Istri kedua juga pergi ya, tidak mau menerima dia, akhirnya jadi sendirian.
ya, dan harus memulai membangun segala sesuatunya dari nol lagi dengan sendirian. Jadi manusia itu begitu. Tanpa dia sadari, dialah yang kemudian mendatangkan kesusahan untuk dirinya sendiri. Sudah enak-enak kok malah memilih jalan yang susah, ya. Tanpa dia sadari, dia telah menzolimi dirinya sendiri. Ya. Nah, maka di dalam surat Az-Zukhruf kita diajarkan wama zalamnahum walakin kanu humuz zalimin, dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.